Hai, hai. Semoga yang hari ini ujiannya lancar ya guys. Tapi yang kalau lagi nggak ujian berarti mungkin waktunya kamu rebahan atau istirahat dulu sambil nontonin aku ya. Hari ini juga aku bakal ngobrol-ngobrol sama seseorang juga yang pastinya hebat ya. Orang ini udah jadi CEO. Wah, makin penasaran nih CEO mana gitu ya. Kayaknya di tengah-tengah kita juga udah hadir nih. Nah, aku sedikit cerita ya teman-teman untuk live hari ini sesuai dengan judulnya nih di atas, masih muda punya startup. Emang bisa ya? Kalau ditanya ke diri aku sendiri, aku juga bakal nanya sih, emang aku bisa ya punya startup semuda mungkin kayak baru umur 20-an gitu? Apa bisa ya aku punya startup? Nah, hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang udah ngebuktiin sendiri, walaupun masih muda, dia udah bisa punya startup sendiri. Weh, kalau teman-teman pernah nonton nih film-film drakor yang kemarin sempat booming gitu ya, namanya Startup. Nah, ini juga ternyata ada loh di Indonesia yang punya jalan cerita yang agak mirip gitu ya sama film Korea. Dia membangun startupnya sendiri, tentunya berbasis teknologi, dan kita juga bakal ulik lebih dalam startup itu apa sih, startup itu seperti apa sih gitu ya. Oke, nah kita coba lihat ya apakah di live ini. Oh, udah ada, kita panggil aja ya. Oke, udah banyak juga nih yang join. Oke, kita invite semua. Kita kembali lagi di Likmi Talk sambil tunggu narasumber kita hari ini. Hari ini kita bakal ngobrol sama salah satu CEO dan founder dari Fornesia Digital Solution ya. Nah, di sini udah ada nih Pak Andi Agus Salim. Halo Pak, apa kabarnya Halo, Pak? alhamdulillah Oke, baik. gimana Pak? Kabarnya baik ya? Oke. Baik, baik. Nah, Pak, kayaknya nih penonton-penonton live IG lagi penasaran juga nih, siapa nih Bapak ini gitu ya? Boleh dong Pak dikenalin sedikit, Bapak tuh siapa sih? Terus kerjaannya sehari-hari itu ngapain aja? Terus mungkin bidangnya itu di mana? Ya, makasih. Jadi mungkin panggilnya kakak aja mungkin, atau mungkin saya lebih muda mungkin dari mbaknya. Jadi perkenalkan, nama saya Andi Agus Salim. Saya kita di Fornesia. Jadi Fornesia itu startup yang waktu itu kita bikin waktu masih mahasiswa S1. Uh, Terus saya juga alumni di STEMIC LIKMI, alumni tahun 2019, prodi Magister Komputer, jurusan Sistem Informasi. Kalau untuk saat ini, Fornesia kita ada di dua tempat, Bandung untuk kantor virtualnya, terus kita juga ada kantor fisik di Sulawesi Selatan, seperti itu. Oke, wah ternyata alumni LIKMI nih ya, alumni S2 di LIKMI. Udah jadi magister komputer, masih muda, punya perusahaan. Wah, keren banget nih, jadi makin penasaran nih aku, Pak. Oke, Pak. Nah, kita kan mau bahas tentang startup nih, Pak. Sebenarnya kan selama ini banyak juga yang kayak keliru kali ya, startup itu disamakan dengan bisnis online. Nah, menurut Bapak sendiri nih, pandangan Bapak, bisnis online sama startup itu beda nggak sih? Dan kalau misalnya beda itu, startup itu sebenarnya apa definisi yang mungkin mudah untuk dimengerti nih buat teman-teman mahasiswa di LIKMI juga? Ya, jadi memang benar sih, kan era sekarang sudah serba digital. Jadi kadang kita untuk definisi startup sama bisnis online itu kadang jadi mirip-mirip. Tapi sebenarnya kalau kita pahami, sebenarnya startup itu lebih ke perusahaan rintisan. Terus di perusahaan itu kita melakukan inovasi, menciptakan peluang, menciptakan pasarnya sendiri, dan malah menjadi lead di pasar itu sendiri. Nah, jadi sederhananya itu kalau startup kita membuat inovasi yang sebelumnya tidak ada. Contohnya kayak aplikasi, mungkin kita sama-sama kenal seperti Gojek, yang sebelumnya kita nggak pernah pesan ojek melalui aplikasi. Nah, terus muncul startup Gojek yang akhirnya jadi lead di bidang itu. Nah, kalau bisnis online sih ya lebih ke teknologi yang sudah ada. Jadi sebenarnya sama-sama pakai teknologi. Jadi
teknologinya sudah ada, terus disebarkan secara digital. Jadi kalau di startup itu lebih ke inovasinya, kalau bisnis digital itu lebih ke penyebarluasan. Seperti itu kira-kira. Oke. Nah, sebelum kita lanjut nih Pak, aku juga mau ingetin buat teman-teman semua yang lagi nonton live IG, kalau teman-teman perhatiin di poster kita, ada bagian kecil di bawah, ada giveaway alert gitu ya. Jadi teman-teman, hari ini kita bakal ngadain giveaway buat teman-teman semua yang hadir di live IG ini. Caranya gampang banget, teman-teman cuma tinggal partisipasi aja di live IG ini dengan cara memberikan pertanyaan di kolom chat, di kolom komen nih di bawah, atau ada tombol nih, tombol question. Tandanya tanda tanya, teman-teman klik, teman-teman bisa kirim pertanyaannya di situ. Nanti akan aku bacain selama sesi ngobrol-ngobrol dengan Pak Andi ini. So, buat teman-teman yang kepo apapun tentang startup, tentang mungkin kalian nih yang masih mahasiswa, bisa nggak ya aku kayak Pak Andi nih, masih mahasiswa, udah mikirin pengen bikin startup. Caranya gimana ya, harus mulai dari mana? Mungkin banyak nih yang pengen sukses gitu ya, menjadi seorang pembisnis. Nah, mau tahu tips-tipsnya, teman-teman boleh langsung tanyain aja di kolom chat ya. Nanti di akhir sesi live IG kita hari ini akan ada panitia dari LIGMI yang bakal memilih satu pertanyaan terbaik, satu atau dua ya, nanti tergantung dari panitianya, untuk mendapatkan giveaway berupa top up saldo, OVO, GoPay ataupun ShopeePay. So, silakan langsung diketikin aja di kolom chat ya, atau di tombol questionnya. Thank you guys. Oke Pak, kita lanjut ya Pak. Jadi tadi udah ngebahas bedanya startup sama bisnis online ya. Jadi kalau startup lebih ke kreativitasnya juga ya. Kayak contohnya Gojek nih teman-teman. Nah, sebenarnya Pak, kalau misalnya mau balik nih kayak ke cerita tadi, Bapak kan waktu S1 dulu udah berpikir ya untuk membuat startup. Sebenarnya apa sih alasan Bapak waktu masih S1 gitu kan, harusnya mungkin mikirinnya nggak mikirin startup ya, mungkin mikirinnya teman-teman, percintaan, kuliah, tugas susah gitu. Tapi kenapa kok Bapak bisa berpikir untuk pengen nih bikin startup? Ya, makasih. Jadi waktu itu mungkin sekitar tahun 2014-2015. Jadi sebelumnya saya sama teman-teman yang bikin Startup for Indonesia, awalnya kita banyak freelance. Jadi kita banyak menerima kerjaan-kerjaan sampingan gitu sambil kita kuliah. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol, kita brainstorming, kita punya keahlian masing-masing di setiap bidang, kita sepakat kalau kita punya peluang, kita bisa bikin startup, kita bisa bikin inovasi dari skill yang masing-masing kita miliki. Jadi awalnya langsung kita bentuk tim, kita bikin pertemuan rutin setiap minggu. Jadi pertemuannya itu di kosan waktu itu. Jadi dari pertemuan rutin itu kita akhirnya dapat proyek-proyek, kita kembangin produk, ya bertahan sampai sekarang seperti itu. Oke, berarti berawal dari pertemuan di kos-kosan ya. Wah. Ya. Nah, waktu pertama kali tuh Pak bareng teman-teman, apa nggak pernah mungkin takut gitu Pak, kayak bisa nggak ya gue gitu untuk ngelakuin ini, apakah ini bakal sukses, atau mungkin ketakutan-ketakutan lain yang mungkin pernah Bapak alami waktu itu? Betul, jadi kalau ketakutan dan tidak percaya diri pasti menjadi bayang-bayangan untuk kita yang baru mau memulai usaha. Tapi waktu itu kita karena sebelumnya sudah cukup kenal, sudah akrab, jadi ya kita saling menguatkan sih. Karena intinya waktu awal membuat startup itu modalnya adalah modal SDM, tim. Jadi modal di startup itu adalah para pendirinya itu sendiri. Jadi kita saling menguatkan kalau ada yang sedang mengalami masalah, ya kita satu sama lain ada gitu untuk membantu. Terus pernah nggak Pak itu kejadian gitu, ternyata apa yang takutin atau misalnya masalah yang dihadapin antara teman-teman yang waktu itu kumpul di kosan, gimana tuh Pak? Betul sih, jadi sebenarnya
kita yang masih muda-muda kan kadang masih agak sulit gitu dengan komitmen. Jadi ya kalau problem itu pasti pernah pernah ada. Jadi tinggal gimana kita menyelesaikan bersama. Jadi konflik-konflik itu pasti pernah ada, saling ketidakpercayaan. Jadi makanya kalau misalnya dari awal itu sudah tidak cocok di startup, sebaiknya kita rombak rombak timnya sih, seperti itu. Saya ulangin sedikit ya Pak ya untuk pertanyaannya. Ya. Jadi boleh nggak Pak kasih tips and trick? Jadi langkah-langkah apa sih yang harus kita lalui kalau misalnya kita pengen nih bikin startup, kita harus mulai dari mana, terus step keduanya itu apa, step tiganya itu apa, gitu. Oke. Sebenarnya kalau kita baca-baca atau mungkin dari ya salah satunya yang tadi tetehnya cerita di di serial drakor seperti startup itu cukup menggambarkan sih gimana proses membuat startup. Jadi yang paling utama sebenarnya itu tadi kita punya tim, membentuk tim. Intinya sih kita bisa bekerja sama dengan orang lain karena beberapa orang juga bisa punya kemampuan dalam membuat aplikasi atau teknologi, tapi kadang agak susah bekerja sama dalam tim. Jadi modal pertama itu punya tim yang hebat, yang bisa saling melengkapi. Yang kedua itu punya ide yang fresh atau betul-betul baru, dan dapat masalah yang bisa diselesaikan. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita bikin startup tapi sudah ada yang menyelesaikan dan sama persis, berarti itu tidak ada hal yang baru. Jadi kalau untuk memulai sebuah startup, bagusnya lebih idealis, terus menentukan masalah yang mau diselesaikan dan punya tim yang hebat. Kalau untuk langkah-langkahnya sih mungkin sederhananya bikin tim dulu, terus membuat bisnis plan, terus setelah bisa dijalankan, dibuat aplikasinya, dilakukan riset, mungkin setelah itu bisa mencari investor yang sevisi atau bisa mendanai dari startup itu. Oke. Nah, teman-teman, aku mau ngingetin lagi buat teman-teman yang baru join juga. Jadi, teman-teman, kita hari ini ada giveaway. Caranya gampang banget, teman-teman cukup partisipasi aja. Boleh ketikin pertanyaannya di kolom chat ataupun di tombol question ya, di bawah ada tombol yang bentuknya tanda tanya. Teman-teman klik, di situ bisa ketikin pertanyaan teman-teman. Nanti akan aku bantu baca untuk teman-teman yang bertanya. Dan di akhir sesi nanti panitia kita akan memilih untuk teman-teman yang berhasil mendapatkan giveaway hari ini berupa top up saldo nih. Top up saldonya ke OVO, ke GoPay ataupun ke ShopeePay. So, ditunggu ya teman-teman pertanyaannya. Nah, kita udah ada beberapa pertanyaan nih. Oke, dari My College Zone. Kak mau tanya, kan tadi dijelaskan ketika awal membangun startup, sorry bentar. Oke, ketika awal mula membangun startup, melihat skill-skill masing-masing orang. Nah, skill apa aja sih yang harus ada ketika kita mau membangun startup? Mungkin lebih praktikalnya ya, apakah harus jago negosiasi mungkin. Kalau di bayanganku kalau mau bikin bisnis mungkin jago negosiasi. Nah, ada nggak nih skill-skill lainnya nih Pak? Kalau ini sih skill dasarnya, jadi kalau kita bikin tim, mungkin salah satunya bisa teknikal, bisa teknis, jadi mungkin yang jago ngoding. Terus yang kedua yang masalah desain, user interface, user experience. Terus yang paling penting ya orang bisnis sih, jadi yang bisa bikin proposal, yang bakal bikin laporan keuangan, proyeksi keuangan. Jadi minimal sih kita punya itu. Jadi ada 3 skill yang sangat dibutuhkan untuk awal membuat startup. Jadi nanti setelah berkembang kan akan bertambah timnya. Jadi mungkin akan ada kemampuan-kemampuan lainnya. Tapi yang paling dasar 3 itu sih. Oke, jadi antara desain ternyata penting juga ya. Selain jago bisnis, desain juga ternyata penting.
Nah, di sini udah ada pertanyaan lain. Apa sih kesulitan terbesar yang sering terjadi ketika baru mulai membangun startup? Nah, mungkin Bapak punya nih pengalaman yang lebih spesifik lagi. Tadi kan kita juga udah bahas ya, kayak sebenarnya nggak mudah juga untuk membangun startup dari kisahnya Pak Andi. Tapi mungkin Bapak boleh sharing satu kisah yang mungkin lebih kebayang juga gitu buat mahasiswa. Ya, mungkin lebih ke ini sih kendalanya yang kadang kita alami, lebih ke mengelola waktu sih. Terutama kalau misalnya kita mulainya masih mahasiswa, jadi kadang kita harus bagi waktu, bagi prioritas. Mungkin aja waktu kita kuliah atau mungkin ujian gitu bertepatan sama kita harus presentasi bisnis. Nah itu kan jadi pilihan yang berat untuk kita. Sama juga ke keluarga sih. Jadi kadang kan pekerjaan di startup itu kita dari pagi sampai pagi lagi kadang. Jadi ya gimana menjelaskan ke keluarga, ke teman-teman, sama itu sih tadi gimana kita membagi prioritas. Jadi kalau yang saya alami sih kendalanya ya itu tadi kadang mungkin kuliah jadi harus kita seimbangkan gitu waktunya. Jadi mungkin saat kuliah ada yang harus kita uh, tidak hadiri mungkin seperti ada kuliah atau kuis karena kita harus memilih salah satunya seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya, Pak. Nah, kalau misalnya kita mau bangun startup nih Pak, kan mungkin kita juga uh, melihat peluang kan ya, nggak mungkin kita tiba-tiba langsung bikin bisnis tanpa tahu ada sesuatu apa gitu di luar sana. Nah, bagaimana dulu waktu Bapak mau membangun bisnis dan Bapak melihat peluang yang hari ini Bapak jalanin gitu bisnisnya? Betul. Jadi waktu itu kita yang tadi saya ceritain, jadi dari awalnya kita freelance masing-masing, terus dari freelance itu kita dapat insight, kita dapat oh ternyata ada peluang di bidang ini. Kalau kita bikin aplikasi di bidang itu nanti bakal banyak yang ngebutuhin atau aplikasi itu betul-betul dibutuhin sih. Jadi waktu itu kita di 2014-2015 itu kita bikin aplikasi mobile yang waktu itu masih jarang sih orang bikin aplikasi mobile. Nah, seperti itu sih contohnya. Jadi apa yang menjadi masalah orang-orang sekitar atau masalah untuk diri kita sendiri, nah itu bisa kita jadikan peluang untuk membuat startup. Mulai dari mencari masalah ya, tapi jangan cari masalah juga guys, nanti malah berantem. Tapi mungkin mencari masalah yang umum ya dari masyarakat ataupun yang dibutuhin manusia supaya kita bisa menjawab masalah tersebut. Nah, keren juga sih ya. Nah, tapi kalau boleh tahu nih Pak, Fornesia kan dari awalnya mungkin pas dari kos-kosan itu kan ya. Nah, mulai brandingnya atau mulai bisnisnya itu oke gitu Pak. Itu mulai kapan Pak? Jujur sih kalau masalah branding, nama yang kita pakai Fornesia itu udah dari saat kita bikin timnya sih waktu itu. Jadi dari awal-awalnya kita bikin aplikasi-aplikasi kecil-kecilan karena kan kita startup kecil-kecil, terus berkembang sampai kita bisa punya kantor sendiri. Dan waktu-waktu berkembangnya tuh sih dua di tahun kedua, tahun ketiga. Jadi bikin startup itu nggak langsung ya nggak langsung gede di beberapa bulan. Mungkin ada yang 1 tahun, mungkin ada yang 2 tahun, seperti itu sih. Asalkan risetnya matang, aplikasinya juga siap untuk dipakai, pasti berhasil sih. Oke. Nah, waktu dulu modalnya tuh gede nggak sih? Pasti banyak kan ya yang kayak mikir gitu. Pengen nih bikin startup, pengen bikin bisnis, tapi nggak punya modal. Nah, modalnya tuh gimana gitu, Pak? Jadi kalau kita bicara modal untuk memulai sih sebenarnya modal yang
paling berharga itu tim sebenarnya. Jadi kalau kita udah punya desainer, kita punya orang bisnis dan punya orang teknis, itu sudah jadi modal yang paling besar. Eh, karena kalau bicara duit untuk awal-awal kan itu sebenarnya yang menjadi ciri khas dari startup, yang dimulai dari modal kecil tapi bisa berimpact besar gitu, bisa menghasilkan untung besar. Jadi modal yang paling utama itu skill set yang dimiliki masing-masing tim. Oke, nah tadi kan kayaknya membicarakan soal dukanya terus ya Pak ya. Nah sebenarnya aku juga penasaran sih, enak nggak sih punya startup Pak? Soalnya aku juga ngeliat kan kayak orang-orang punya startup, ih keren ya, tapi katanya nggak seindah kerja di tempat yang udah mateng gitu. Katanya startup tuh kan kayak tadi Bapak bilang dari pagi ke pagi gitu ya, bahkan harus merelakan waktu sama keluarga gitu. Nah tapi ada nggak sih Pak enaknya punya startup? Ya, kalau suka dukanya sih sebenarnya itu relatif sih. Setiap orang pasti beda-beda definisi suka dan dukanya. Kalau saya pribadi sih sama teman-teman di Fornesia, kita sukanya itu karena bisa ngatur kapan aja kita mau kerja, terus liburannya kapan aja, jadi lebih bebas gitu. Beda kan kalau kita pegawai di kantoran harus masuk Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5 mungkin. Nah, kalau di startup kan ya itu sih suka duka. Dukanya kita bisa ngatur waktu lebih leluasa, terus keputusan-keputusan atau kerjaan yang kita buat itu berimpact langsung untuk perusahaan. Beda kalau kita sebagai pegawai kan yang kita bikin begadang belum tentu dipakai kan di perusahaan. Tapi kalau di startup, kalau misalnya kita lagi bikin keputusan itu bakal berimpact sih untuk keseluruhan perusahaan. Oke, jadi ada enaknya juga ya punya startup. Salah satunya mungkin dari segi waktu kerja. Dari income-nya gimana Pak? Menurut Bapak lebih besar startup atau lebih besar kerja kantoran? Kalau itu balik lagi sih tadi, mungkin kalau di startup itu bedanya kalau dengan pegawai. Kalau pegawai kan itu flat mungkin pendapatannya. Kalau di startup itu bisa seperti ini sih, bisa kecil dulu langsung gede, bisa langsung turun lagi. Jadi tergantung kondisi bisnis sih kalau di startup. Tapi kalau besarnya ya mungkin agak beda sih kalau dibandingin. Ada ini ya sebenarnya kepuasan masing-masing juga ya. Kerja kantoran ada kepuasannya dan bikin startup juga ada kepuasannya. Oke, nah teman-teman aku mau ngingetin lagi nih buat teman-teman semua yang mungkin baru join juga. Jadi hari ini kita ada giveaway. Teman-teman gampang banget caranya. Teman-teman cukup partisipasi aja di live IG ini. Cukup kasih pertanyaan aja di komen ataupun di tombol question ada di bawah. Tombolnya bentuknya tanda tanya, diklik, nanti teman-teman ketikin pertanyaannya di situ. Nanti akan langsung dijawab juga sama Pak Andi ya. So, buat teman-teman yang beruntung hari ini, yang pertanyaannya dipilih oleh panitia dari LiveMe, akan mendapatkan top up saldo ke OVO, GoPay, ataupun ShopeePay. Lumayan banget. Jadi teman-teman jangan lupa untuk partisipasi ya. Ditunggu teman-teman pertanyaannya, boleh di komen ataupun di tombol question ya teman-teman. Oke, nah kita lihat dulu mungkin ada pertanyaan dari audiens. Nah ini juga cukup menarik nih. Biasanya mungkin startup itu identik ya sama anak IT gitu. Nah tapi benar gak sih Pak harus ada orang yang punya latar belakang IT baru dia tuh bisa bikin startup, atau nggak harus punya latar belakang IT tapi punya teman IT juga bisa gitu. Oke, jadi sebenarnya latar belakang kita membuat startup, latar belakang tim bisa banyak case sih, banyak studi kasus. Jadi contohnya kalau kita di Fornesia kebetulan kita punya jurusan yang sama-sama sih teknik, tapi jurusan kuliah teknik itu belum tentu kita punya hobi yang sama kan.
Jadi kalau untuk Fornesia waktu itu kita punya jurusan sama di sistem informasi, tapi ada teman yang lebih lebih menguasai bisnis, nah ada teman yang lebih menguasai desain. Jadi kalau dibilang sih Fornesia itu latar belakangnya anak IT semua. Tapi kalau berdasarkan yang saya ketahui dari teman-teman, ada juga yang latar belakangnya dari bisnis. Contohnya yang tadi disebutin, yang bikin startup itu dari latar belakang jurusan bisnis, tapi punya teman di IT itu banyak, banyak yang seperti itu juga. Malah sebenarnya harusnya itu kalau yang latar belakang dari bisnis itu lebih matang, karena kan startup itu harus kuat di pondasi ide bisnisnya sebenarnya, harus lebih ke inovasi, kreativitas. Nah, kalau kita sebagai anak-anak itu lebih ke eksekusi aplikasinya sih. Gimana kita mewujudkan ide-ide yang udah kita sepakati dalam bentuk produk atau aplikasi. Seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk Meli ini berarti kamu masih punya harapan nih, kalau kamu bukan dari anak IT, kamu tetap bisa bikin startup. Tinggal kamu cari aja teman-teman yang IT, ajakin kerja sama gitu ya, Mbak ya. Oke, thank you ya teman-teman yang udah bertanya juga. Aku mau ingetin lagi buat teman-teman yang baru join, kita hari ini ada giveaway, so teman-teman bisa partisipasi aja dengan memberikan pertanyaannya di kolom komen ataupun di tombol tanda tanya. Nah, nanti orang-orang terpilih akan mendapatkan top up saldo ke OVO, GoPay, ataupun ShopeePay. Oke, ditunggu ya teman-teman pertanyaannya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi. Kak, kalau di startup itu culture-nya kayak gimana sih? Apakah kita tuh dekat gitu sama semua teman kantor, atau misalnya sebenarnya sama aja kayak kantoran-kantoran biasa, kayak pekerja-pekerja biasa di kantoran gitu? Kayak atasan, ada atasannya, ada pegawainya gitu, ada jabatan-jabatannya gitu. Ya, kalau di startup yang kita lakukan sih sebenarnya itu jadi budaya atau karakter tersendiri untuk masing-masing startupnya. Contohnya kalau di Fornesia itu kita nggak ada istilah bos atau karyawan. Jadi di Fornesia itu kita punya kedudukan yang sama, tapi yang berbeda itu tanggung jawab. Jadi seperti itu, balik lagi. Jadi kalau mengenai komitmen itu di tanggung jawab kita, pembagian tugas, tapi kalau masalah kedudukan sebagai bos atau karyawan itu nggak ada sih. Mungkin hampir semua startup menerapkan konsep yang sama. Jadi mungkin itu jadi karakter tersendiri di perusahaan-perusahaan startup. Jadi mungkin lebih kayak tetap kekeluargaannya ada, tapi profesional juga ya, bertanggung jawab untuk bagian-bagiannya. Ya. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Oke. Nah, Meli lagi nih. Kayaknya Meli semangat banget nih pengen punya startup juga. Mental apa sih yang harus kita hindari ketika kita baru mulai? Nah, banyak yang mungkin yang baru mulai malah gagal karena kesalahan dari mentalnya sendiri juga. Nah, mungkin ini tips dari Pak Andi untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau mulai untuk membangun startup. Ya, kalau membangun startup itu kegagalan pasti ada sih peluangnya. Jadi yang perlu kita hindari sebenarnya ya tadi di awal itu kita harus punya tim yang solid. Jadi kalau dari awal itu timnya sudah punya indikasi kurang sehat atau gimana, mungkin sebaiknya ganti tim atau bubarkan startupnya dulu. Terus nanti bikin startup baru, karena yang modal utamanya itu tadi timnya. Terus kadang juga strategi yang digunakan di startup itu kan identik tuh, startup sering bakar duit mungkin. Nah, kalau misalnya strategi digital marketingnya atau bakar duitnya itu kebablasan atau sebelumnya tidak diperhitungkan, kan itu bisa berimpact kegagalan juga sebenarnya. Jadi di startup itu kita harus melakukan efisiensi juga sih. Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil itu harus betul-betul berdasarkan
pertimbangan yang matang. Oke, nah Mungkin ini seperti ada itu. pertanyaan yang mungkin nyambung nih Pak. Tadi membahas tentang strategi marketing. Strategi marketing seperti apa yang agar dapat klien yang lebih banyak? Kalau strategi marketing sih mungkin lebih ke ada banyak model sih sebenarnya strategi marketing. Jadi bisa melalui yang organik. Sebaiknya sih kalau startup itu organik. Jadi gimana kita startup itu tampil fresh. Jadi betul-betul menjadi solusi yang diharapkan sama orang-orang. Nah itu juga bisa menjadi bagian dari strategi marketing. Terus mungkin memanfaatkan sosial media. Jadi sekarang sudah banyak sih cara-cara untuk memanfaatkan sosial media sebesar-besarnya. Terus juga melalui networking yang ada. Jadi biasanya startup itu kalau kita aktif di forum-forum, aktif berkolaborasi, itu akan bisa mendatangkan klien sih. Jadi kalau contohnya startup formasi kita lebih fokus ke uh, di lebih fokus ke pemerintahan sama pendidikan, pasti ada channel-channel dari teman-teman startup lain yang merekomendasikan kita. Oke, ini ada satu pertanyaan yang cukup lucu juga sih ya. Kan kalau misalnya startup itu banyak yang bilang kerjanya itu santai, bener gak sih? Ya, bisa dibilang seperti itu sih. Jadi yang tadi saya bilang santainya itu mungkin kita bisa ngatur waktu kapan kita kerja, kapan kita liburan. Tapi sebenarnya dari keleluasaan itu kita harus nentuin prioritas juga sih. Jadi kalau memang ada deadline kerjaan yang harus kita selesaiin, nah malah kan jadinya kita bisa sampai begadang kan kalau seperti itu. Jadi ya keleluasaan kita mengatur kapan bekerja dan melihat prioritas pekerjaan itu mungkin bisa disebut santai sih. Santai tapi tetap serius ya untuk melakukan tanggung jawabnya ya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi. Apakah startup itu harus berupa aplikasi atau bisa juga dalam bentuk produk, barang, ataupun jasa? Ya, kalau untuk sekarang sih startup yang dibutuhkan itu kebanyakan lebih ke aplikasi karena sudah memang kebutuhannya sih. Kalau startup awal-awal itu di tahun 2000 awal atau tahun 90-an itu lebih ke definisi dasarnya gitu, perusahaan rintisan yang kurang dari 3 tahun. Tapi kalau di era sekarang itu ya startup sebaiknya sih pakai aplikasi karena pada dasarnya startup itu harus berkembang cepat, menyelesaikan masalah dengan cepat, dan terus berinovasi. Kalau mungkin tidak menggunakan aplikasi, mungkin lebih ke arah bisnis konvensional mungkin. Oke, oke. Ada pertanyaan selanjutnya. Kak, kalau misalnya startup itu katanya pergantian orangnya, keluar masuk pegawainya itu sering gitu. Apakah benar, Pak? Kalau itu tergantung dari masing-masing startup. Kalau untuk kita di Fornesia sih untuk saat ini alhamdulillah kita lumayan solid. Jadi untuk pergantian orang atau keluar masuknya itu bisa dibilang sangat kurang sih. Jadi memang kalau di startup yang sudah tahap-tahap unicorn itu mungkin lebih cepat pergantian personilnya. Tapi itu biasanya di level-level yang tim. Kalau di level-level founder biasanya agak ini sih untuk pergantian personilnya. Oke. Berarti sebenarnya tergantung dari orangnya juga ya. Kalau misalnya kondisinya juga kondusif, mungkin orang-orang juga jadi lebih betah ya. Oke, nah teman-teman yang baru join, aku mau ingetin lagi nih,
hari ini kita ada giveaway, jadi buat teman-teman yang mau bertanya masih bisa, silakan langsung ketikin aja di kolom komen ataupun di kolom di tombol question ya, yang di bawah ada tombol bertandakan tanda tanya, langsung diklik, diketikkan pertanyaannya. Nanti ada panitia kita yang akan memilih dari antara kalian untuk mendapatkan giveaway-nya ya, berupa top up saldo ke OVO, GoPay ataupun ShopeePay. Lumayan banget buat jajan nih, apalagi sekarang lagi musim ujian. Buat mahasiswa-mahasiswa LIKMI biar gak stres bisa jajan GoFood ya, GoFood, GrabFood gitu ya, sambil nemenin kalian belajar untuk ujian. Oke teman-teman, ditunggu ya pertanyaannya. Nah, aku lihat dulu apakah ada pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan. Kak, kalau misalnya di startup itu katanya kan lebih santai nih yang tadi ya kayaknya. Semisalnya nih lewat dari deadline atau misalnya tanggung jawabnya tuh lalai. Itu kayak kantoran nggak sih kena SP1 atau misalnya ada sanksi-sanksi yang kayak ada di kantor-kantor gitu? Kalau startup sih, kalau misalnya seperti itu, jadinya fatal sih sebenarnya kalau ada pekerjaan yang sudah lewat dari waktunya. Mungkin bisa jadi bahan evaluasi mungkin, karena kan kalau di startup itu kita lebih mengedepankan gimana kita bekerja sama dalam tim. Jadi apa yang dikerjakan di startup itu pasti berdasarkan kolaborasi. Jadi kalau ada pekerjaan yang lewat dari waktunya pasti ada masalah yang serius dari startup itu. Jadi perlu dilakukan evaluasi. Mungkin bedanya kalau di perusahaan biasa mungkin langsung ada SP1 atau ada punishment gitu. Tapi kalau di startup mungkin kita lebih ke evaluasi kira-kira apa yang salah sih dari proses kita bekerja, salahnya di mana, kita cari solusi bersama, dan itu menjadi pembelajaran sih untuk kita semua di tim itu. Oke, jadi tetap aja walaupun startup katanya lebih santai, tetap ada punishment juga ya, dan menjadi evaluasi untuk bagian manajemennya juga. Nah, ini mungkin satu pertanyaan terakhir juga sebelum menutup sesi live bersama Pak Andi dari Fornexia. Boleh nggak nih Pak kasih semangat dan mungkin gimana gitu tipsnya untuk nanti kalau misalnya mereka nih berhasil, udah tahu tips-tips dari Bapak bisa membangun startup mereka, bagaimana cara mereka untuk survive gitu di startup mereka, terus semangat apa yang Bapak punya untuk terus mengembangkan startup Bapak. Oke, terima kasih. Jadi untuk teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang sedang menonton live ini, jadi sebenarnya startup itu ada dua sisi sih, jadi ada menyenangkan dan ada dukanya pasti. Jadi untuk teman-teman yang mau mulai startup, itu nggak ada istilah terlambat, jadi silahkan dirancang, dibuat konsep bisnisnya, dicari teman yang seide atau punya visi yang sama, terus jaga solidaritas antar tim, karena tim itu adalah modal besar. Terus tentukan gimana proses berkembangnya startupnya. Kalau bisa dapatkan mentor yang tepat, karena mentor itu juga sangat menentukan gimana startup kita bisa berhasil atau growth. Terutama di masa pandemi ini sebenarnya kita dituntut lebih banyak keterbatasannya, terutama kalau seperti ketemu secara langsung itu kan sangat dibatasi kan. Jadi di era pandemi ini mungkin harusnya lebih startup itu bisa lebih keluar disruptif, lebih membypass proses-proses yang seharusnya tidak digunakan lagi, memanfaatkan teknologi untuk efisiensi waktu, efisiensi pekerjaan. Mungkin malah jadi lebih mudah sih sekarang bikin startup dibanding beberapa tahun yang lalu. Jadi semangat buat teman-teman semua. Kalau gagal sekali itu biasa. Jadi
terus ulangi. Startup itu kita kadang berubah proses bisnisnya itu berkali-kali sebenarnya. Jadi kalau model pertama itu gagal, mungkin bisa coba model kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi sukses itu memang agak susah sih, dan definisinya itu beda-beda. Ada yang bilang kalau income-nya sudah segini udah sukses. Nah, itu definisinya kan beda-beda setiap orang. Jadi startup itu ya perlu dijalani secara konsisten. Kalau teman-teman merasa tidak cocok dengan model kerja atau model berusaha di startup, mungkin bisa mencoba lagi, atau mungkin bisa banting haluan sih ke bidang yang lain. Karena startup itu masalah passion sih sebenarnya. Jadi kalau memang cocok, pasti bisa bertahan. Kalau memang bidangnya berbeda, mungkin bisa ke arah yang lebih mungkin ke perusahaan profesional lainnya sih. Nah, buat teman-teman nih yang udah bertanya, thank you so much. Nanti ada panitia kita ya yang pilih beberapa dari kalian untuk mendapatkan giveaway-nya. Nah, thank you banget Pak Andi udah mau sharing sama kita, sama mahasiswa-mahasiswa tentang startup ya. Jadi buat teman-teman semua nih yang mau bangun startup, punya mimpi pengen punya startup, apalagi kayak Pak Andi nih, selagi masih S1 sama teman-temannya ngumpul di kosan, mereka nggak cuman nongkrong-nongkrong aja, tapi membuat satu karya ya. So, semangat terus buat teman-teman semua, pasti bisa meraih mimpi-mimpi kalian. Oke, thank you Pak, thank you semuanya. Kita ketemu lagi di minggu depan ya, ada Live Me Talk lagi, jadi kalian jangan lupa untuk join lagi live IG kita di minggu depan. Thank you so much, see you.